Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang Jabir ibnu Hayyan, sang bapak ilmu kimia modern. Seorang pemikir dan ilmuwan muslim dari periode awal abad pertengahan sekitar abad ke-8 Masehi, dijuluki sebagai bapak kimia Arab dan salah pendiri farmasi modern. Dia adalah Abu Musa Jabir ibnu Hayyan al-Adzi, atau dikenal sebagai orang Eropa sebagai Geber. Ia melahirkan sejumlah karya besar dari bidang kimia, alkimia, dan filosofi. Banyak dari karya-karyanya itu diterjemahkan dan didistribusikan ke seluruh pusat pembelajaran di Eropa. Berkat kontribusinya yang sangat besar dan dianggap telah meletakkan dasar-dasar kimia modern, Jabir bin Hayyan kemudian dikenal sebagai bapak ilmu kimia modern. Jabir ibnu Hayyan lahir di kota Tus di provinsi Khorasan di Iran pada tahun 100 Hijriah atau 721 Masehi. Ia memiliki nama lengkap Abu Musa Jabir bin Hayyan al-Sufi al-Adzi. Ayahnya merupakan seorang attar, seorang ahli obat-obatan dari suku Arab di Yaman yang tinggal di kota Kufah di Irak selama pemerintahan Bani Umayyah. Setelah itu, keluarganya berpindah ke Arab, di mana Jabir belajar di bawah bimbingan ulama Harbi al-Himyari. Jabir ibnu Hayyan menempuh pendidikan di Yaman di bawah asuhan Harbi al-Himyari. Dia juga menjadi murid Imam Ja'far al-Sadiq. Selama hidupnya, Jabir ibnu Hayyan belajar kimia, farmasi, filsafat, astronomi, dan kedokteran. Pada tahun-tahun berikutnya, ia menjadi murid Imam Ja'far bin Muhammad as-Sadiq, yang juga keturunan dari Nabi Muhammad. Dari Imam Ja'far bin Muhammad as-Sadiq inilah Jabir bin Hayyan mendapatkan ilmu di bidang kimia yang kemudian terus diasahnya. Penemuan Jabir bin Hayyan memiliki kontribusi yang sangat besar dalam bidang kimia dan alkimia. Penemuannya membuka jalan bagi sebagian besar ahli kimia dan alkemis Islam setelahnya, termasuk Razi, Tugrai, dan Al-Iraqi. Ia juga menerapkan pengetahuannya di bidang kimia dan alkimia untuk meningkatkan banyak proses manufaktur, seperti misalnya dalam pembuatan baja dan logam lainnya, mencegah karat, mengukir emas, mewarnai dan anti air kain, penyamakan kulit, dan analisis kimia, pigmen, dan zat lainnya. Jabir bin Hayyan mencatat bahwa anggur mendidih melepaskan uap yang mudah terbakar, sehingga membuka jalan bagi penemuan etanol oleh Ar-Razi. Jabir bin Hayyan menekankan pentingnya eksperimen dalam kimia. Ia diketahui memiliki laboratorium kerja di Kufah, yang reruntuhannya baru ditemukan 2 abad setelah kematiannya. Dari penelitiannya, Jabir bin Hayyan memperkenalkan sejumlah peralatan laboratorium seperti penangas air, tungku pembakaran, serta sistem untuk filtrasi dan distilasi. Kemudian namanya dikaitkan dengan pengenalan metodologi eksperimental ke dalam alkimia dan penemuan beberapa proses kimia yang digunakan hingga saat ini. Misalnya kristalisasi, kalsinasi, sublimasi, dan penguapan, sintesis asam, dan distilasi. Selain itu, Jabir dapat dianggap sebagai perintis ditemukannya hukum perbandingan tetap. Kontribusi Jabir bin Hayyan yang luas terhadap perkembangan ilmu pengetahuan kimia membuatnya dijuluki sebagai bapak ilmu kimia modern. Karya Jabir bin Hayyan selama mengabdikan dirinya dalam ilmu pengetahuan di bidang kimia dan alkimia, Jabir bin Hayyan diduga telah menulis ratusan karya. Beberapa pihak menyatakan bahwa Jabir ibnu Hayyan adalah seorang penulis produktif karena mengarang 300 buku tentang filsafat, 1.300 buku tentang peralatan mekanik, dan ratusan buku tentang alkimia.
Beberapa karya Jabir ibnu Hayyan yang terkenal adalah Kitab Al-Rahma Al-Kabir, Kutub Al-Mi'a wal Ithna Asara, Kitab As-Sabi'in, Kutub Al-Mawazin, dan Kitab Al-Khamsumi'ah. Sebagian besar buku-buku itu diterjemahkan ke dalam bahasa Latin pada abad pertengahan. Buku-bukunya tentang kimia, misalnya Kitab Al-Kimia dan Kitab Al-Sabi'in, telah diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dan berbagai bahasa Eropa. Terjemahan itu populer di Eropa selama beberapa abad dan telah mempengaruhi evolusi kimia modern. Kemudian, Jabir ibnu Hayyan dikaitkan dengan pengenalan metodologi eksperimental ke dalam alkimia dan penemuan beberapa proses kimia yang digunakan dalam kimia modern. Misalnya, kristalisasi, kalsinasi, sublimasi, dan penguapan, sintesis asam, dan distilasi menggunakan alembik. Prestasi lainnya termasuk pengolahan berbagai logam, pengembangan baja, pewarnaan kain, dan penyamakan kulit, pernis kain tahan air, penggunaan mangan dioksida dalam pembuatan kaca, pencegahan karat, dan identifikasi cat dan gemuk. Dia juga mengembangkan aqua regia untuk melarutkan emas. Jabir ibnu Hayyan membuat 3 kategori untuk unsur alam, yakni roh yang menguap saat dipanaskan, logam seperti emas, perak, timah, besi, dan tembaga, dan batu yang bisa diubah menjadi bubuk. Nomenklatur ini bisa mewakili awal dari klasifikasi elemen yang lebih baru. Meskipun alkimia kuno berkaitan dengan pengolahan logam mulia, Jabir mendedikasikan karyanya untuk pengembangan metode kimia dasar menggunakan eksperimen dan studi reaksi kimia dan prinsip-prinsipnya, sehingga membuka jalan untuk mengubah kimia dari alam mitos dan legenda menjadi disiplin ilmiah. Melansir ensiklopedia, Jabir ibnu Hayyan mampu merubah suatu pandangan tahayul dan kerana sains. Dia menekankan eksperimen, observasi, dan metode yang dapat direproduksi untuk menghasilkan reaksi tertentu. Misalnya, ketika menemukan arsenik, belerang, dan merkuri. Selain penemuannya tentang bahan kimia tertentu yang meliputi asam nitrat, hidroklorik, sitrat, dan tartrat, Jabir juga berkontribusi pada pengetahuan tentang distilasi, sublimasi, kristalisasi, kalsinasi, dan penguapan. Dia juga menemukan fakta bahwa memanaskan logam dapat menambah bobotnya. Dia juga menemukan alembik bejana yang digunakan dalam distilasi. Dia juga orang pertama yang menggunakan mangan dioksida untuk membuat kaca dan mengembangkan aqua regia sebagai alat untuk melarutkan emas. Buku-bukunya tidak hanya menjadi acuan para cendekiawan muslim, tetapi juga sangat mempengaruhi para alkemis Eropa abad pertengahan, seperti misalnya Kitab Al-Kimia, Kitab Al-Sab'in, Kitab Al-Rahmah, Al-Tajmi, Al-Zilaq, Al-Sarqi, Kitab Al-Rahmah Al-Kabir, Al-Kutub Al-Mi'ah, Kitab Al-Idah, Al-Musahad, Al-Asra, Al-Kutub Al-Isrun, Kutub Al-Mawazin, Al-Kutub Al-Khamsumiyah, Kitab Al-Band, Kitab Al-Khamsin, Kitab Al-Malik. Jabir ibnu Hayyan diketahui sempat menjadi alkemis istana pada masa pemerintahan Khalifah Harun ar-Rasyid dan merupakan seorang dokter yang bekerja untuk para menterinya. Jabir bin Hayyan menghabiskan sisa hidupnya di kota Kufah, Irak masa kini. Akhirnya ia meninggal dunia pada usia 94 tahun pada tahun 236 Hijriah atau 815 Masehi di Kufah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.